الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته الكرام، خصوصا لمؤلف هذه الكتب الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني، شيخ محمد نواوي الجاوي، والشيخ جاتي، والشيخ مجاهر، والشيخ بخاري، والشيخ عبد المعين، والشيخ معلم شافي هذامي، والشيخ عبد الكريم مرزوقي، والشيخ أمير الدين، وجميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولفتوح العلم والخير والحكم. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil alimi an yaskuta bi ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bisanadil muttasil al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu makalah yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wal maqalatu sabi'atu wal ishruna. Adapun makalah yang ke-27, qala Yahya ibnu Mu'adzin ar-Razi rahimahullahu fil munajati. Telah berkata Syekh Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullah fil munajati, dalam sebuah munajat. Munajat itu asal katanya najat, meminta keselamatan baik dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat. Jadi Syekh Yahya bin Mu'adz ar-Razi ini bermunajat, Ilahi wahai Tuhanku, la yatibul lailu illa bimunajatika. Ilahi wahai Tuhanku, la yatibu, tidaklah nikmat al-lailu, suatu malam. Jadi kata Mu'adz bin ar-Razi ini, beliau mengatakan dalam sebuah munajatnya, ya ilahi wahai Tuhanku, la yatibul lailu, tidaklah nikmat itu malam, illa bimunajatika, kecuali dengan bermunajat kepadamu ya Allah. Jadi kalau beliau itu kalau malam itu terasa tidak nikmat kalau dia itu tidak bermunajat sama Allah di situ. Beda sama kita, kalau kita malam enaknya apa? Enaknya kongko, ngopi, ngudut, terus apa lagi? Ngobrolin ya tentang hal-hal yang sifatnya duniawiyah di situ. Ya emang masing-masing kebiasaannya. Kalau malamnya diisi dengan apa yang menjadi kebiasaan kita, ya udah itu yang menjadi kelezatan kita. Makanya kata saya punya guru gitu, orang kalau malam itu dipakai buat nonton TV dari mulai jam 8 sampai jam 3 gitu, ya besok begitu lagi aja udah. Kenapa? Ya karena dia punya badan dibiasain untuk seperti itu.
Nah, maka dari itu kita rubah tuh kebiasaan kita punya anggota tubuh kita. Kita ganti dah tuh. Ya, meleknya udah bagus dah tuh. Tinggal kita ganti dengan cara beribadah kepada Allah, dengan cara qiyamul lail. Ya, menghidupkan malam-malam di situ. Nah, beliau ini kalau malam munajat di situ. Kenapa? Karena beliau ini cerdas. Dalam sebuah hadis, Allah itu kalau di sepertiga malam terakhir itu ngasih bonus buat hambanya. Hal min talibi hajatin fauniluhul matalib gitu. Ayo siapa aja yang punya hajat bangun, maka aku akan berikan apa yang menjadi hajat kalian. Siapa yang minta ampun, maka aku akan berikan ampunan. Itu setiap hari, setiap malam, ya, khususnya itu sepertiga malam terakhir, Allah itu selalu turun ke langit pertama untuk memberikan bonus-bonus, ya, buat kita semuanya. Makanya beliau ini selalu setiap malam itu beliau selalu, ya, menggunakan itu malam bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau itu berani mengatakan, tidaklah malam itu terasa nikmat kecuali ketika aku melakukan munajat kepada Allah di situ. Ya. Qala Aliun karramallahu wajhah, telah berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau itu ngikutin thariqahnya daripada Sayyidina Ali itu. Sayyidina Ali juga sama. Setiap malam juga selalu bermunajat. Fi munajatihi, dalam munajatnya, min bahril wafiri, daripada bahar wafir. Bahar wafir. Apa kata Sayyidina Ali dalam sebuah munajatnya? Alam tasma' bi'adlika ya munai du'aan min dha'ifin mubtalai. Alam tasma', tidakkah kau dengar ya Allah, bi'adlika, di sini bifadlika apa bi'adlika di situ? Di sini bi'adlika soalnya. Nih ya. Ya. Tapi yang menurut ala shawab itu bifadlika gitu. Alam tasma', tidakkah kau dengar ya Allah, bifadlika, dengan sebab karuniamu. Ya munai, wahai harapanku. Doaan akan satu doa, doaan akan satu doa, min dhaifin, dari orang yang lemah, mubtalain, lagi tertimpa cobaan di situ. Jadi Sayyidina Ali itu munajatnya begitu tuh. Ya Allah, dengarkanlah doaku dari hambamu ini yang lemah, yang penuh dengan cobaan, dengan sebab karuniamu. Gharikin fi biharil hammi, gharikin, yang tenggelam, gharikin, yang tenggelam, fi biharil hammi, dalam lautan-lautan ham. Ya, apa namanya? Ham itu sumpek gitu. Perasaan sumpek, pusing, puyeng, stres gitu. Ya. Ini karena lagi ngaji aja, ya. Ada pora-pora aja itu. Padahal banyak yang dipikirin di situ. Ya. Nggak tahu ngaji dengerin saya apa yang lagi mikirin masalah dunia masing-masing gitu. Ya, kita ini adalah orang yang tenggelam dalam lautan kesumpekan hidup kita gitu. Dalam tingkat ham, ya, tingkat kesetresan, puyeng dan yang lainnya di situ. Huznan, dalam keadaan berduka cita, sedih, sedih murung. Asirin, ya, seorang hamba yang tertawan, bidzunubi, dengan segala macam dosa-dosa. Pokoknya kita ini di hadapan Allah tuh udah banyak banget dah salahnya. Ya, ibarat kata itu kalau kita ngadep Allah itu udah nyerahin diri dah, ya Allah mau diapain terserah. Wabil khoto'i, dan dengan segala kesalahan. Unadi, kami menyeru. Bit tadarru'i, dengan tadarru', merengek-rengek, ngemis-ngemis kayak anak kecil. Ya kan, minta sama orang tuanya kan ngerengek tuh. Bit tadarru'i, dengan merengek-rengek ataupun dengan tadarru',
kulla yaumin, setiap harinya, mujiddan, dalam keadaan bersungguh-sungguh, bukannya apa namanya, bukannya ngeprank, bukannya yang namanya bohong-bohongan, enggak, benar-benar ya memanggil Engkau ya Allah, bitabahuli, dengan beribadah. Tabahul temannya sama juga tuh, merengek juga atau ibadah. Wad du'ai, dan dengan cara berdoa. Laqad daqat, sungguh telah sempit alayya, atas diriku, al-ardu, bumi, turun semuanya. Orang kalau sumpah, orang kalau banyak pikiran, orang kalau lagi sedih, dunia yang begitu luas itu kayak perasaan tuh kayak sempit banget gitu kan. Ya, perasaannya itu kayaknya nggak luas gitu, sempit. Kenapa? Karena saking banyaknya di hati kita ini ya kesedihan, saking banyaknya kita punya urusan tentang dunia di situ, yang mana dunia itu menghijab kita daripada Allah, sehingga hati kita jadi sumpah di situ. Ya, kalau kita kagak pikirin ya kagak, urusan kagak beres ya. Kalau dipikirin ya puyeng gitu. Nah, makanya kita munajat sama Allah. Ya, inni ufawwidu amri ilaika ya Allah. Aku serahin urusan saya. Kalau saya jalanin ya Allah, saya nggak kuat. Ya, berat banget beban hidup. Wa ahlul ardi, sedangkan penduduk bumi, ma'arofu, mereka nggak ada yang tahu. Dawai, akan obatku. Apa dawai, akan obatku. Likulli da'in dawa. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa ngasih solusi. Ya, kita ngobrol sama kita punya teman gitu kan tentang masalah kesedihan kita, bukan yang ngasih solusi malah dinasehatin gitu kan. Kita minjem duit sama kita punya saudara gitu kan, bukannya dikasih malah dikasih ceramah dan yang lainnya. Jadi nggak ada yang bisa ngobatin kita punya kesedihan. Fakhudh biyadi, maka ambillah ya Allah, biyadi, dengan tanganku. Fa inni mustajirun, maka sesungguhnya aku meminta ya perlindungan darimu ya Allah. Bi'afwika, dengan maafmu. Ya azimu, wahai zat yang maha luhur. Wa ya rojai, dan wahai harapanku, enggak ada ya yang menjadi harapanku kecuali Engkau ya Allah. Ataituka, aku datang kepadamu, bakian, hal keadaannya dalam keadaan menangis senangis-nangisnya. Farham bukai, farham, maka kasihanilah, bukai, akan tangisanku ini ya Allah. Hayaan minka, sebagai bentuk rasa malu, minka, darimu. Aktsara min khotai, lantaran banyak daripada kesalahan-kesalahanku. Ya Allah, biarin dah saya punya dosa banyak, saya punya kesalahan banyak kepadamu ya Allah. Kewajiban-kewajibanmu aku lalai melaksanakannya, larangan-laranganmu justru aku mengerjakannya ya Allah. Tapi nggak apa-apa ya Allah, saya datang kepadamu kalau bahwasannya Engkau itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kasih sayangmu itu lebih luas daripada kesalahan dosa hamba-hambanya di situ. Ya. Wali, dan bagi diriku, hammun, ada kesulitan, ada rasa sumpah di situ. Wa anta la kashfu hammi, dan engkaulah yang pasti menghilangkan ya duka citaku. Hammi, akan kesulitanku, akan rasa sumpahku di situ. Wali, dan bagiku, daun, ada penyakit. Wa anta dawa udai, dan sedangkan engkau adalah penawar daripada penyakit-penyakitku ini. Nggak ada yang bisa melepaskan kesulitanku, ya, kepusinganku, kesedihanku kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa mengobati segala penyakit-penyakitku kecuali Engkau ya Allah. Wa aiqadhani, dan telah membangunkan akan diriku ar-raja'u, oleh optimisme. Karena kita tahu Allah itu maha penyayang,
Kita tahu Allah itu Maha Pengasih. Untuk itu aku tersadarkan, aku terbangunkan. Oh iya ya, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Udah dah, saya kudu banyak-banyakin optimis, kudu banyak-banyakin minta sama Allah. Insya Allah nanti Allah akan buka semua jalan-jalannya di situ. Wa aiqadhani ar-raja'u, dan telah membangunkan dan telah menyadarkan akan aku ar-raja'u oleh sifat optimisme. Fakultu, maka aku berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, rojai, engkau adalah harapanku satu-satunya, antu haqqikoli, untuk merealisasikan li, bagi diriku, rojai, akan semua harapanku ya Allah. Jazai, balasan yang pantas buatku, antu azibani, engkau menyiksa aku. Balasan yang paling pantas buat saya saat ini adalah kau mengazab aku. Tersebab banyak nikmat yang kau berikan, aku lupa untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Pokoknya yang paling pantas saat ini engkau itu mengazab aku ya Allah sebagai balasanku. Walakin, akan tetapi, aludhu, aku berlindung, bihusni minka, dengan kebaikan yang ada pada dirimu. Ya rojai, wahai harapanku. Tafaddal sayyidi bil afwi anni. Tafaddal, silahkan. Sayyidi, wahai tuanku, bil afwi anni, dengan memaafkan atas kesalahan dan dosa-dosaku. Fa inni fi bala'in, maka sesungguhnya aku dalam sebuah cobaan. Mubtalai, yang sedang diuji. Itulah munajatnya daripada Sayyidina Ali. Serem juga di situ. Intinya apa? Kita jangan lupa tuh, Sayyidina Ali aja setiap malam selalu bermunajat. Yang sekelas beliau aja yang kalau kata kita mah ini mah sebuah tawaduknya beliau gitu kan. Ya, yang beliau itu mengaku-ngaku banyak dosa, salah dan kesibukan, stres dan yang lainnya. Itu hanya sebatas tawaduk. Saya husnuzon gitu. Nah, kalau kita yang pantas yang pantas munajat itu kita gitu kan. Dosa banyak, ya kan, sumpek juga kita banyak dan yang lainnya. Nah, yang seharusnya sepantasnya untuk bermunajat setiap malam itu adalah kita. Jadi tiap malam kita munajat sama Allah. Kenapa? Karena yang namanya kita punya urusan dunia gitu. Waduh, kalau kita pikirin pusing, puyeng. Ya, emang begitu. Hidup di dunia itu pasti diuji sama Allah. Urusan ini selesai, datang lagi. Yang ini selesai, datang lagi yang lainnya. Emang begitu hidup. Bahkan dalam sebuah keterangan Allah bilang, sekalipun kamu itu ke tengah laut, naik getek gitu, atau naik perahu, kamu sendirian gak ada teman, pasti Allah akan kirim satu orang yang bikin kamu tuh nyebelin. Allah kirim satu orang yang buat nyebelin kamu, yang nguji kamu. Emang begitu hidup di dunia gitu. Dimanapun kita berada, Allah akan kirim yang namanya ujian bagi kita di situ. Yang terpenting adalah kita selalu tuh mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan, agar diberikan sebuah ketabahan, kesabaran dalam menghadapi segala ujian dan cobaannya di situ. Itu. Jangan ngeluh doang gitu. Tapi munajat sama Allah di situ. Karena adabnya seperti itu. Jadi kata beliau, tidaklah malam itu terasa nikmat melainkan jika dipakai untuk bermunajat kepadamu ya Allah. Wala yatibun naharu illa bi ta'atika, dan tidaklah nikmat siang hari itu illa bi ta'atika, kecuali dengan melakukan ketaatan kepadamu. Ai bi muwafaqati amrika, jelasnya menyelaraskan ataupun menjalankan, ya, melaksanakan amrika, akan perintahmu. Tidak ada kelezatan di siang hari melainkan kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, itulah kelezatan yang kita rasakan ketika di siang hari di situ.
Wala tatibud dunya, dan tidaklah terasa nikmat itu dunia illa bidzikrika, kecuali dengan mengingatmu ya Allah. Nggak ada tuh dunia ya terasa nikmat kalau itu tidak mengingatkan kita sama Allah. Dunia yang kita miliki nih, itu tidak ada kenikmatan yang kita bisa rasakan jikalau dunia itu tidak menghantarkan kita kepada mengingat kepada Allah di situ. Ruwiya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Apa kata Nabi? Inna dunya mal'unatun, bahwasannya dunia itu mal'unah, terlaknat oleh Allah. Dunia itu dilaknat sama Allah. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat juga ma fiha, apa yang ada di dunia, diisi. Ya, apa yang menjadi isi daripada dunia itu semuanya terlaknat sama Allah di situ. Nah, kalau seandainya kita tidak bisa memahami hadis ini, kita bilang dunia itu adalah sesuatu yang nikmat, udah segitu aja gitu. Padahal salah. Yang dimaksud dunia yang terlaknat ini, dan apapun yang ada di dalam dunia ini juga terlaknat, itulah dunia yang apabila tidak mengingatkan kita kepada Allah, yang tidak menghantarkan kita kepada Allah di situ. Itu yang dimaksud dunia yang terlaknat di situ. Kita makan enak nih, ya kan, makan kembuli, makan sate. Cuman ketika makan kita nggak ingat sama Allah. Dengan makan itu kita nggak bersyukur. Tidak kita pakai untuk beribadah. Nggak usah ibadah dah, bersyukurnya aja kita lupa di situ. Oh, enak bener ini ya. Waduh, besok sini lagi ya, gitu ya. Gitu doang, nggak ada alhamdulillahnya, nggak ada sebuah pensyukurannya. Kan syukur ada 3 kemarin tuh dijelasin. Ada kalanya syukur dengan lisan, ngucapin alhamdulillah. Ada kalanya syukur itu dengan bil qalbi, dengan kita punya hati, kita meyakini kalau ini semua adalah rizki dari Allah. Yang ketiga adalah syukur dengan bil arkan, dengan anggota tubuh kita. Kita pakai tuh nikmat itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita makan enak, kita tidak ingat kepada Allah, itu terlaknat tuh makanan itu. Kita punya kendaraan, punya mobil, punya motor, punya rumah mewah, punya aset dan yang lainnya. Tapi justru itu semua tidak menghantarkan kita ingat kepada Allah, terlaknat juga. Ya, kita punya motor nih, wah, motor kita elu-elukan, kita senengin, wah udah kemana aja naik motor gitu, lupa deh, kagak ngaji, kagak sembayang. Ya, dan yang lainnya. Dulu waktu belum punya kendaraan, itu yang namanya mengaji itu rajin banget gitu. Datang gitu, naik sepeda, jalan kaki, naik Grab dan yang lainnya. Pas lempengan punya kendaraan jadi malas gitu. Itu namanya terlaknat itu. Kita punya jabatan. Jabatan itu justru bukan malah mendekatkan dia kepada Allah, justru menjauhkan dia daripada Allah, bahkan membuat mudorot daripada yang namanya itu masyarakat ataupun yang lainnya. Jabatan dipakai untuk sewenang-wenang, membackup atau membackingi kemaksiatan dan yang lainnya. Itu juga terlaknat di situ. Perempuan, ya, bini ataupun anak yang lainnya, itu akan menjadi terlaknat ketika justru dengan itu kita tidak ingat sama Allah di situ, ya kan? Kita sama istri gitu kan, ataupun sama yang namanya perempuan dan yang lainnya, melupakan kita daripada tugas-tugas kita, ibadah kita, ya, kesabaran kita, kemudian ketawakalan kita, keridhaan kita terhadap takdir Allah di situ. Itu juga terlaknat juga di situ. Begitupun ujian. Ketika ujian yang Allah kasih kepada kita, kita nggak sabar.
Kalau itu murni adalah kehendak Allah, ya, keinginan Allah, iradahnya Allah, masyiahnya Allah, dia malah putus asa, malah dia ngerendeng dan yang lain, itu juga terlaknat. Yang terakhir adalah nikmat. Nikmat pun sama. Nikmat yang Allah kasih kepada kita tapi tidak membuat kita ingat kepada Allah, itu menjadi terlaknat. Jadi dunia dan seisinya terlaknat apabila tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terlaknat, ya. Tapi sebaliknya, ketika dia makan, dia ingat sama Allah. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, hingga saat ini saya masih bisa nih makan rezekimu ya Allah. Ya, apalagi sayur asem sama ikan asin, ya kan, sambelnya sambal terasi gitu kan, makannya pinggir sawah gitu. Dia syukurin tuh, dia ingat sama Allah. Ya Allah, subhanallah, ya, saya makan ini kagak pakai ribet ya Allah, kagak macul dulu, kagak nanem dulu, kagak masak dulu, tinggal bayar doang. Dan yang lainnya, subhanallah, berapa pasukan yang kau kirim ya Allah untuk rizkiku ini ya Allah. Ya kan, berapa banyak tuh rizkinya, rizki kita ini, ya. Pasukan-pasukan Allah itu, bayangin tuh, tukang macul yang kalau dia maculin tanah buat nanam padi, itu kan pasukan Allah juga. Ya, belum lagi ikan yang nangkepin ikan, yang kirim ke Tanjung Priuk, kemudian kirim lagi Kramat Jati, kirim lagi ke Ciputat, itu kan pasukan Allah. Jadi ketika dia ingat, ketika menyuap makanan itu, dia teringat, subhanallah, ini setiap daripada kenikmatan atau rizki yang kau berikan kepadaku ya Allah, kau kirimkan beribu-ribu pasukan ya Allah. Makanya dia nggak berani tuh kalau makan sampai ketinggalan tuh nasi satu gitu kan. Dia ingat yang ngasih Allah, bukan yang ngasih itu orang, yang ngasih Allah di situ. Makanya kata Habib Lutfi itu, kalau kita makan usahakan jangan sampai agak habis, kudu habis. Kenapa? Karena itu yang ngasih Allah langsung. Ya, itu. Makanya kalau nyendok itu ya kudu sesuai tangki di situ. Jangan sampai mubazir dan yang lainnya. Dan apabila kita menggunakannya itu, ya, untuk mengingat Allah, justru mendekatkan diri sama Allah, ya nggak terlaknat. Itu menjadikan dunia itu sesuai dengan fungsinya berarti di situ. Jadi yang disindir sama Allah, dunia itu terlaknat ketika dunia yang tidak menghantarkan kita, tidak menyadarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita seandainya nggak sadar terhadap apa yang menjadi sebuah dunia kita gitu, rizki kita, bahwa yang kasih itu adalah Allah, itu namanya hijab tuh. Kita terhijab oleh dunia dari Allah. Allahnya bukannya Allahnya itu menghijab diri, tapi Allah itu dihijab oleh kita dengan dunia kita di situ. Ya. Nah, untuk itu mulai saat ini kita kudu sadarin tuh, apapun yang Allah kasih pada diri kita, kita kudu ingat itu semuanya dari Allah. Kesehatan kita, anak pada sehat, ya kan? Rezeki, ekonomi dan yang lainnya stabil, itu kudu disyukurin di situ, agar kita tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat, mal'unun ma fiha, terlaknat juga apa yang ada di dalam dunia, illa zikrallahi, kecuali ingat sama Allah. Ketika orang punya dunia tapi ingat sama Allah, nggak dilaknat sama Allah. Wa ma walahu, dan sesuatu yang menghantarkan ingat kepada Allah, apa aja ibadah-ibadah, sedekah, ya kan, baca wiridan, baca zikiran, baca Quran dan yang lainnya, yang justru itu menghantarkan kita jadi ingat sama Allah, nggak dilaknat sama Allah. Jadi orang yang memiliki dunia tapi dia ingat sama Allah tidak dilaknat. Wa aliman, dan yang tidak dilaknat itu, ya, dunia itu adalah aliman, orang yang alim. Orang alim kenapa? Karena orang alim itu orang yang tahu
hukum-hukum Allah di situ. Dengan begitu karena dia alim, maka otomatis dia itu akan mentasarrufkan dunia itu ataupun ya nikmat yang Allah kasih, rizki yang Allah kasih di jalan Allah. Ya, makanya kalau orang alim hidup di dunia, pasti dia itu gak bakal dilaknat sama Allah. Kenapa? Karena dia tahu tuh cara mentasarrufkan yang namanya dunia. Cara dia itu memperlakukan dunia itu seperti apa, dia tahu di situ. Makanya gak dilaknat. Dia sadar betul kalau bahwasannya harta dunia yang dititipkan kepada dia itu hanya sebatas titipan dari Allah, tidak dimiliki, tidak dicintai. Makanya orang alim gak dilaknat sama Allah. Kemudian yang ketiga yang tidak dilaknat sama Allah, wa muta'alliman, dan orang yang ngaji. Kita nih yang ngaji nih, kan dengan sebab kita ngaji kita jadi tahu tuh bagaimana kita ini mensikapi dunia, ya kan? Coba kalau kita nggak ngaji, wah udah selagu-lagunya kita menggunakan yang namanya dunia. Kita pakai buat judi, kita pakai buat maksiat, buat minum-minuman, buat yang hal-hal yang sifatnya menentang Allah di situ. Karena apa? Karena nggak tahu ilmunya. Maka beruntunglah orang yang memiliki dunia tapi dia ngaji di situ. Kenapa? Karena dengan ngaji itu dia itu ada proteksi diri, ada pengendalian diri. Ketika dia punya duit mau dipakai buat maksiat, ingat kata Ustaz Shauki malam Kamis itu, tidak boleh mentasarrufkan nikmat Allah, rizki Allah itu untuk durhaka kepada Allah. Nggak jadi tuh begitu. Ya, jadi dunia dan seisinya dilaknat oleh Allah kecuali tiga. Apabila dia ingat sama Allah, yang kedua orang alim, yang ketiga orang yang belajar, orang yang ngaji. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Wala tatibul akhiratu illa bi'afwika, dan tidaklah lezat, tidaklah nikmat itu negeri akhirat illa bi'afwika, kecuali ya engkau memaafkan kami ya Allah. Akhirat nggak jadi nikmat, akhirat itu nggak jadi sesuatu hal yang menyenangkan kalau Allah nggak ngampunin kita. Karena Nabi Muhammad tahu bahwasannya Allah itu Maha Pengampun, makanya Nabi Muhammad itu sujud di bawah arsy-Nya Allah. Dia tahu tuh kalau Allah itu masih bisa dinego. Ya, kalau kita nggak bisa. Jadi takdir itu nggak bisa kita rubah oleh diri kita sendiri. Tapi yang bisa ngerubah cuman Allah di situ. Ya, yang dibilang takdir nggak bisa dirubah, maksudnya kitanya nggak bisa ngerubah. Yang bisa ngerubah itu adalah Allah di situ. Nah, karena Nabi Muhammad itu tahu bahwasannya itu Allah itu masih bisa dinego, Allah masih bisa mengampuni umat-umatnya Nabi Muhammad itu yang memiliki kesalahan dan dosa, makanya beliau itu sujud di bawah arsy-Nya Allah. Ketika Nabi Muhammad sujud, Allah nanya sama Jibril, Jibril tanya Muhammad kenapa dia itu, kenapa dia sujud? Sekarang ini bukan tempatnya sujud lagi. Sujud mah tadi tuh waktu masih di dunia. Tanya gitu, ya Muhammad, apa gerangan yang membuatmu bersujud? Apa kata Nabi Muhammad? Allah lebih tahu terhadap apa yang menjadi keinginan. Akhirnya Jibril langsung naik ke atas, kasih tahu Allah bahwasanya engkau lebih tahu ya Allah. Bilangin Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Aku akan memberikan segala sesuatu yang membuat kamu senang ya Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku. Tuh, kita yang diingat sama Allah, yang diingat sama Nabi itu, bayangin. Ya. Jadi yang diingat sama Nabi itu adalah kita, melebihi daripada keluarganya di situ. Senang gak kita punya Nabi Muhammad? Tentunya senang, ya. Jadi nggak nikmat akhirat itu kalau Allah nggak ngampunin kita.
Kalau Allah nggak ngampunin, timbulnya kita jadi pesimistis di situ. Udah dah celaka di situ. Tapi kalau kita tahu bahwasannya Allah itu wasi'at rahmatuhu, wasi'at afwuhu gitu. Luas dia punya ampunan dan kasih sayangnya. Nah, maka itu menjadi nikmat. Kita tahu nih salah gitu kan. Nanti bakal diampunin gitu kan. Kan jadi senang. Jadi nikmat gitu. Ada sebuah harapan di situ. Ya. Wala tatibul jannatu illa bi ru'yatika. Wala tatibul jannatu, dan tidaklah nikmat itu surga illa bi ru'yatika, kecuali dengan melihatmu ya Allah. Ya. Percuma saya ini masuk surga ya, makan apa aja, pengen apa aja bisa gitu kan, kita nikmatin tapi nggak bisa ngelihat Allah di situ. Ya. Kayak kita kan dulu sama dedemenan kita gitu, kita main ke rumah dedemenan kita gitu, kita cuma ngeliat rumahnya doang, sepedanya yang sering dia pakai gitu kan, dan semua benda-bendanya, tapi kita nggak bisa ngeliat dia, gimana tuh? Rugi gitu kan. Nah, untuk itu ya, kita ini nggak nikmat kalau seandainya masuk surga tapi nggak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, lamma ahbatallahu adama minal jannati, lamma ahbatallahu, manakala Allah menurunkan Adama akan Nabi Adam minal jannati dari surga, ilal ardi ke bumi, hazina, maka bersedihlah, alaihi atas itu Adam, kullu syai'in jawarahu, setiap sesuatu yang berdekatan dengan Nabi Adam. Jadi tetangga-tetangganya Nabi Adam, ya maksudnya alam semesta nih, itu kan tetangga Nabi Adam semua. Jadi ketika Nabi Adam diturunin sama Allah lantaran dia melakukan ijtihad yang salah gitu kan, ihbitu, ya turun kamu, ya itu sedih tuh, semua makhluk yang lain sedih. Kenapa? Karena melihat Adam yang biasanya di surga, melihat Allah, dia diturunin dari surga di situ ke bumi. Itu semuanya sedih. Illa dzahaba wal fiddata, kecuali emas dan perak. Jadi emas sama perak agak sedih. Ketika Nabi Adam dilemparin, Nabi Adam diturunin ke bumi, itu emas dan perak nggak sedih gitu. Apa gerangan kira-kira yang menyebabkan kok emas dan perak dia nggak sedih? Yang lain pada sedih, dia doang berdua nggak sedih di situ. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah bertanya kepada keduanya. Di sini mewahyukan, maksudnya Allah itu nanya gitu. Inni jawartukuma, bahwasannya aku menjadikan kamu itu tetangga ya, bi'abdin dengan satu orang hamba, min ibidi, daripada hamba-hambaku ya. Tsumma ahbattuhu, kemudian aku turunkan dia itu, si hamba itu, min jiwarikuma, daripada tetanggamu itu. Kamu itu kan temannya Adam, Adam itu kan adalah tetanggamu. Kok kamu ketika Adam diturunin ke bumi dari surga, kok kamu nggak sedih gitu? Apa gerangan yang menyebabkan kamu itu nggak sedih? Fahazina alaihi kullu syai'in, maka bersedih atas Adam itu ya, ataupun abdun itu, kullu syai'in, setiap sesuatu, jawarahu, yang berdekatan dengannya itu, dengan Nabi Adam, illa antuma, kecuali kamu berdua. Kok kamu doang yang nggak sedih, yang lain pada sedih? Faqala, maka keduanya menjawab apa yang ditanyakan oleh Allah. Ilahana, wahai Tuhan kami, wa sayyidana, wahai Tuhan kami, kata si emas dan perak, anta a'lamu, engkau lebih tahu, annaka, bahwasannya engkau, jawartana, ya membuat kami ini bertetanggaan, bihi, dengan Nabi Adam, wa huwa laka, ya sedangkan Nabi Adam itu laka bagimu, muti'un, Nabi Adam itu orang yang taat gitu. Ketika di surga itu dia taat gitu. Falamma asoka, maka manakala Adam itu durhaka kepadamu,
manakala Adam itu salah berijtihad ya dalam melakukan ya pohon itu tuh, wala taqraba hadhihi syajarah itu, lam nahzan alaihi, maka kami tidak sedih atasnya. Jadi gara-garanya apa? Gara-garanya Nabi Adam ngelakuin maksiat, makanya emas sama perak itu nggak sedih. Iya. Lagian kenapa sedih? Karena sedih itu ketika dia lagi masih taat sama Allah. Tapi ketika dia melakukan sebuah kesalahan, disitulah emas dan perak nggak sedih di situ. Kenapa? Ya karena tadi Adam itu melakukan perbuatan maksiat, cuman satu doang padahal. Nah, fa'auhallahu ilaihima, maka Allah mewahyukan kepada keduanya emas dan perak, wa izzati wa jalali, dan demi kemuliaanku, wa jalali, dan kebesaranku, la u'izzannakuma, aku akan muliakan kamu berdua, hatta la yunala, sehingga tidak dapat diraih, kullu syai'in, setiap sesuatu, illa bikuma, kecuali dengan sebab kamu berdua. Karena emas dan perak tidak sudi melihat Nabi Adam itu melakukan kesalahan, padahal bennya tadinya dia itu ada orang taat, cuman gara-gara satu perbuatan salah doang, itu dia nggak suka, dia nggak sedih tuh. Nah, karena dia melakukan itu tuh, Allah apresiasi emas dan perak itu menjadi dua logam yang mulia, yang mahal harganya di dunia ini, sehingga tiada sesuatu pun di dunia ini bisa kita dapatkan kecuali melalui dua itu. Kita mau beli mobil pakai apa? Pakai uang. Ya uang itu kan backupannya emas, ya enggak? Itu tuh. Jadi orang yang tidak senang dengan orang yang melakukan maksiat, itu pasti Allah muliain. Itulah mengapa asal muasal kenapa emas itu jadi dua logam yang mulia. Kenapa? Karena Allah sendiri tuh yang memuliakannya. Tersebab dia tidak bersedih hati lantaran Adam melakukan kesalahan di situ. Paham ya? Itulah penyebabnya. Sehingga kita mau kemana aja, mau beli apa aja, kudu punya dua itu tuh. Iya. Rawahu Dailami, hadis ini diriwayatkan Imam Ad-Dailami. Tsumma qala babus sudasi wallahu a'lam bishawab. Babus sudasi wallahu a'lam bishawab.